help me? Awal kisah diawali 22 tahun yang lalu kota Legotawan yang telah dihadiri oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini untuk menyaksikan eksekusi mati sang penguasa lautan, daratan, dan seluruh raja-raja yang ada di dunia. Dia yang bernama Gold Roger, salah satu orang yang telah mengarungi dunia untuk bisa mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan semua yang diinginkan oleh manusia. Tentunya dia adalah seorang bajak laut yang hari ini akan dieksekusi mati oleh pemerintah dunia karena telah meresahkan masyarakat. Dan inilah dia pengeksekusian. Wealth! I found everything this world has to offer. My treasure! Oh, tanpa diduga pemerintah dunia menggelar eksekusi mati ini supaya menjadi jerah. Akan tetapi para masyarakat ini menjadi semangat untuk bisa menemukan harta tersembunyi dari Gold Roger yang bernama One Piece. Kemudian beralih pada masa sekarang 22 tahun silam, kita diperlihatkanlah seorang bocil yang bernama Monkey D. Luffy, seorang anak-anak yang sedang mempunyai tekad yang sangat kuat menjadi raja bajak laut. Akan tetapi dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba saja kapal kecilnya itu bocor. Ya, terombang-ambing di lautan terlihatlah seorang bajak laut gemoy yang bernama Elvida yang sedang melakukan penyerangan dan perombakan terhadap kapal-kapal yang telah melintas darinya dan langsung mengeksekusi orang-orang tersebut. Kemudian menjarah seluruh harta-harta yang ada di sana dan langsung saja mereka semua langsung diinterogasi oleh Elvida untuk mendapatkan kejayaan dan ketenaran. Tanpa banyak bacot, Elvida pun langsung menggubris termasuk juga mencocol si orang-orang tersebut. Knock it off. Oh, kaget sekali. Tiba-tiba saja Luffy mengagetkan seorang bocah yang bernama Koby. Dia adalah seorang pelayan di kapal ini dan tanpa banyak bacot dan watados, Luffy pun langsung memelihara dan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tentunya perut lapar karena sudah terombang-ambing di atas lautan cukup lama. Di sana Luffy langsung ngobrol bersama Koby untuk bisa menjadi raja bajak laut karena dia adalah bajak laut. Mungkin saja kalaupun hari ini krunya masih satu orang dan dia pun mempunyai tekad yang kuat, pasti akan bisa mendapatkannya. Karena di bawah sangat gelap, tentunya Luffy pun akan membawa sesuatu dan akan pergi dari sini. Akan tetapi lalu tiba-tiba I'm Monkey D. Luffy. I'm gonna be king of the pirates.
else got a problem with Kobe? Anjir, bocah konyol tanpa beban langsung saja menghajar Elvida yang menjadi kapten di kapal ini. Kemudian Luffy pun mencari sampan untuk bisa kabur dari tempat ini dan akan mendapatkan kapal yang baru. Kemudian scene berganti diperlihatkanlah seorang laki-laki yang bernama Zoro. Dia adalah pendekar 3 pedang yang sedang melakukan ritual terhadap temannya. Tiba-tiba saja didatangi oleh kepala ayam untuk bisa bergabung dengan organisasi yang bernama Baroque. Ia adalah organisasi teroris yang akan mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan apa yang dia diinginkan. Tentunya Zoro tidak mau tentang hal yang seperti itu karena dia mempunyai keinginan yang kuat. Tiba-tiba kembali lagi kepada Luffy yang hari ini sudah kabur dari kapal Elvida, lalu menceritakan tentang masa lalunya kenapa bisa menjadi kuat seperti ini. Luffy sejak kecil bertemu dengan seseorang yang bernama Shanks. Dia adalah kru bajak laut termasuk juga orang yang ditakuti oleh orang-orang bajak laut di masanya. Kemudian dia mempunyai ikatan yang kuat dengan Shanks yang selalu ingin menjadi dia. Nah, lalu kemudian si Luffy kecil ini menemukan satu kotak, dan kotak tersebut ternyata itu adalah buah yang misterius. Lalu kemudian karena perutnya lapar, langsung saja tanpa banyak bacot memakan buah tersebut sampai benar-benar habis. Di sana Luffy pun menjadi dan mempunyai kekuatan yang sangat super power ini, bisa melar seperti karet. Memang sungguh tanpa diduga. Di sana Kobe pun percaya atau tidak percaya. Lalu kemudian Luffy bertanya kepada Kobe, apa kamu punya tujuan yang kuat? Dan di sana Kobe pun hanya ragu-ragu dan langsung dinasihati oleh Luffy, tujuan itu harus dicapai, visi itu harus digapai. Oleh karena itu kamu harus menjadi orang tanpa aturan dan tanpa diatur oleh orang lain dan mempunyai kebebasan. Kamu harus menjadi diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Luffy. Dan hari ini kenapa menjadi bajak laut? Karena dia ingin bebas sebebas-bebasnya dan mendapatkan petualangan kesenangan. Help me. Kemudian scene berganti kepada seorang wanita yang sedang terdampar di tengah lautan bernama Nami. Dia yang sudah kehausan berhari-hari, kemudian ada seseorang yang menolongnya. Nah, di sana orang tersebut langsung saja datang kepada Nami karena dia melihat kotak harta karun yang disembunyikan oleh Nami. Tanpa banyak bacot, langsung saja dihajar. Sorry, boys. Singkat waktu kembali lagi kepada Luffy dan Kobe yang sudah berada di suatu pulau yang bernama Sheltoven. Ini adalah salah satu markas marinir yang ke-155 cabang. Mereka berdua langsung melakukan perbincangan tentang tempat ini. Akan tetapi Luffy pun merasa lapar dan langsung mencari makan. Kemudian tidak lama setelah itu Zoro pun datang dan langsung membawa buruannya, karena Zoro ini adalah seorang tentara pembunuh bayaran untuk bisa mendapatkan keuangan. Nah, tiba-tiba saja datang seorang bocil dan untuk bisa mencicipi nasi kepal miliknya. Tetapi ketika berbalik dan menabrak seseorang yang bernama Halimpu, dia adalah anak dari marinir tersebut dan sok penguasa, akhirnya menginjak nasi kepal tersebut. Kemudian Zoro pun karena kasihan langsung saja mencicipi nasi kepal itu dan ternyata oishi. Di sana Zoro pun meminta kepada Halimpu untuk bisa mencicipinya juga. Akan tetapi Halimpu tidak mau dan langsung menyerang. Ya, anjir, tentunya Zoro pun langsung dipanggil oleh ketua marinir yang ada di sini yang bernama Kapten Morgan. Di sana si Halimpu ini adalah salah satu anak yang menjadi kesayangannya si Kapten Morgan. Tentunya Zoro pun langsung menjelaskan bahwa dia adalah orang yang bangor alias badung dan nakal. Tentunya harus diberi pelajaran. Di sana Zoro pun langsung dimarahi oleh sang kapten. Apakah mau menjadi marinir atau dihukum sampai mati? What's it gonna be? New career or the art?
Singkat waktu terlihatlah Zoro yang sudah dihukum oleh marinir tersebut dan terus diojek-ejek oleh si Halimpo ini. Di sana mereka berdua langsung melakukan adu bacot antara keduanya. Tentunya Zoro dengan punya tekad yang sangat kuat tidak akan pernah goyah dengan keinginan yang kuat. Hari-hari terus berganti, terik matahari terus menyengat. Terlihatlah Zoro yang sudah basah kuyup. Tiba-tiba saja datang seorang bocah. Nah, ini dia, si Luffy. Di sana Luffy melihat Zoro yang sudah terpadang di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas. Kenapa orang sekuat Zoro bisa kalah? Zoro pun berkata, saya tidak pernah kalah, tetapi saya menyerahkan diri untuk bisa menyelamatkan yang lain. Tentunya dengan berkata seperti itu, Luffy pun mendapatkan dan terenyuh hatinya untuk bisa menyelamatkan Zoro karena mubazir kekuatannya malah bisa seperti ini. Nah, inilah dia. Keduanya baru bertemu. Kemudian scene berganti kepada seorang wanita yang telah terdampar di lautan dan sampai ke sini. Masih ingat? Dia adalah Nami yang mencari sesuatu di tempat ini, yaitu peta menuju Green Line. Dia yang selalu dipergoki oleh seorang yang bernama ketua-ketua marinir yang ada di sana. Tentunya Nami pun berbohong untuk bisa mendapatkan peta tersebut. Akan tetapi seseorang menyadarinya bahwa dia adalah penipu. Anjir, semakin konyol saja tingkah Luffy terjun di atas para ketinggian yang sangat lumayan. Di sana mereka berdua langsung melakukan perbincangan. Luffy pun mendengar semua percakapannya bahwa dia adalah bukan marinir, tapi seseorang yang sedang menyamar. Tentunya mereka berdua mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan peta menuju Green Line. Otomatis mereka berdua pun langsung saja untuk bisa mendapatkannya supaya lebih mudah dan lebih mantap. Are you going to kill me? Kembali lagi kepada Nami bersama Luffy yang terus berjalan untuk mencari ruangan yang bernama ruangan si kapten, yaitu ruangan Morgan. Tentunya Nami sudah mendapatkan kuncinya karena dia adalah seorang amatiran yang bernama kucing pencuri. Di sana juga mereka berdua sudah menemukan ruangan tersebut dan tanpa banyak bacot, mereka berdua pun langsung memasuki ruangan tersebut mencari yang bernama peta menuju Green Line tersebut. Di sana Nami bersama Luffy pun langsung menjarah semua apa yang dia harapkan. Tiba-tiba saja Luffy menemukannya. Ya, ternyata kekonyolan bisa membawa keberuntungan. Mereka berdua telah menemukan sesuatu di dalam berkas tersebut. Tentunya mereka pun harus membuka berangkas yang sangat kuat ini dengan penuh dengan kunci-kunci. Akan tetapi Nami yang sudah berpengalaman akan membuka berkas tersebut. Ketika mereka berdua telah melakukan hal yang sangat berbeda dan akan membuka berangkas tersebut, tiba-tiba saja Kapten Morgan datang. Ya, mantap sekali. Seluruh pasukan telah menyerang mereka bertiga tanpa undangan, tanpa resepsi. Mereka pun saling bekerja sama. Tentunya Kapten Morgan yang ada di sana telah marah besar karena telah membobol jari keamanan yang ada di sini. Mereka berdua pun langsung melakukan adu bacot bahwa kita semua adalah para pembajak yang akan mendapatkan peta menuju Green Line. Pertarungan yang tidak sesuai. Tentunya Kapten Morgan mempunyai pengalaman yang sangat mendalam terhadap pertarungan. Di sinilah Zoro akan memberikan jurus-jurus tertentu kepada mereka semuanya dan benar-benar lebih serius lagi menghadapi Kapten Morgan. Pertarungan pun dimulai.
where its fighters call out their finishing moves. Mantap sekali tendang langsung babak belur. Di sana mereka bertiga langsung memutuskan untuk bisa kabur dari tempat ini dan Zoro pun langsung membawa brankas yang berisi entah apa itu. Di sana mereka bertiga langsung menjarah satu kapal yang ada dan terparkir di sana. Tiba-tiba saja mereka bertiga kedatangan tamu yang bernama Chobby. Nah, inilah dia si Chobby. Anjir, mana si Chobby? Weh, Chobby. Tah, ini dia datang baru si Chobby. Nah, di sana si Chobby akan melakukan pamitan kepada Luffy karena sekarang dia mempunyai tekad yang sangat kuat dan akan mengejar cita-citanya, yaitu menjadi marinir yang sangat terhormat. Di sana mereka berdua pun akan mengakhiri pertemanannya dan tentunya Luffy pun mengatakan kita tetap teman kawan. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah sang wakil Laksamana yang bernama Wakil Laksamana Grab yang sedang mempunyai informasi dan mendengar informasi bahwa Shell Town telah dijarah oleh para bajak laut yang mungkin saja tidak terkenal. Di sana mereka pun langsung memerintahkan ajudannya untuk bisa mengusut apa yang terjadi di Shell Town tersebut. Maka siap-siaplah bajak laut yang bernama Luffy. Singkat waktu kita akan diperlihatkanlah masa lalu Luffy yang sangat kelam ketika masa kecil yang terus belajar untuk melakukan pertarungan. Di sana Luffy yang selalu bersemangat dan mempunyai tekad yang sangat kuat, yang selalu mereka semuanya mendukung Luffy terhadap apa yang dicita-citakan. Tentunya dia yang bernama Shanks yang selalu mendukung Luffy untuk bisa menjadi lebih kuat, dan Luffy pun langsung menunjukkan kekuatan yang terbaiknya. Sorry. Kembali lagi kepada masa sekarang, Luffy yang telah kabur dari Shell Town bersama kawan-kawannya dan mendapatkan brankas yang mungkin saja berisi peta menuju Greenland. Dengan tingkah konyol yang memang terus menjadi-jadi, Luffy telah mengganggu Nami yang sedang membongkar paksa dari brankas tersebut. Tentunya kekonyolan mendapatkan keberuntungan. You did it. Yohoho, tentunya mereka semua telah mendapatkan peta menuju Greenland. Akan tetapi Luffy bersama Zoro tidak bisa membaca peta tersebut. Maka Nami pun mengajak mereka untuk bisa melihat apa yang ada di peta itu. Dunia menjadi 4. Nah, tengah-tengahnya itu ada menjadi Greenland. Akan tetapi di tengah-tengah penjelasan tentunya ada seseorang yang menyerang. Lalu tiba-tiba kemudian singkat waktu kejadian itu, Luffy dan kawan-kawannya telah terjebak oleh seseorang dan dikurung di dalam peti. Mereka semuanya langsung berpikir apa yang terjadi semalam. Tentunya banyak sekali barang yang hilang, termasuk juga pedang Zoro telah tiada. Untungnya Luffy masih bisa memakai topi jerami. Mereka pun langsung terkaget karena berada di suatu tempat. Ya, ternyata mereka semuanya telah dijarah oleh seseorang bajak laut yang bernama Kapten Buggy. Dia adalah bajak laut yang telah menjarah Luffy menginginkan sesuatu. Tentunya dia menginginkan peta menuju Greenland. No! I wasn't. You? What? I'm Monkey D. Luffy, the king of the pirates. Memang sungguh konyol tekad Luffy yang terus menjadi-jadi dan ingin menjadi raja bajak laut. Tentunya dengan keadaan seperti itu ditertawakan oleh seluruh orang. Di sana Kapten Buggy terus menyerang mereka semuanya dengan lontar-lontaran pertanyaan yang sangat keras. Dan dimanakah
peta menuju Greenland tersebut karena mereka semua sudah terdesak. Tiba-tiba saja mereka semua langsung melakukan dan angkat bicara. Salah satunya adalah Nami dan dia ingin menjadi kru bajak laut bagi, akan tetapi bohong. What did you do? I let them keep their hands. Okay. Anjir, suasana semakin panas di sana. Bagi pun langsung terdesak. Mereka semuanya langsung saja dipisahkan oleh Bagi supaya bisa enak untuk melakukan interogasi. Kemudian diperlihatkanlah di Sheltown yang mereka semua kedatangan tamu yang bernama Laksamana Grab. Di sana juga Kobe yang sudah menjadi marinir. Mereka semua telah melakukan upacara adat untuk bisa memperbaiki kesalahan dari Kapten Morgan. Di sana Laksamana Grab tuh langsung bertanya-tanya kepada semua orang kenapa bisa berseperti ini. Bahkan peta Greenland telah jatuh ke bajak laut. Give it. I ran out of the tent. When you try to run off and leave us. Kemudian scene kembali kepada Zoro bersama Nami. Di sana mereka berdua telah dipisahkan oleh Luffy. Tentunya mereka berdua langsung melakukan perbincangan tidak mau menjadi bajak laut, apalagi dengan kondisi seperti ini karena sangat tidak menyukai bajak laut. Tiba-tiba saja datang seseorang untuk mengeksekusi mereka berdua. I want you to think of this. Reveals truth. Ya, penyiksaan yang sangat mengerikan. Luffy pun langsung dibentang 4 tangan untuk bisa mengeluarkan suaranya di manakah letak peta menuju Greenland. Tentunya Luffy yang sangat santai sekali tidak akan pernah memberitahu petanya ada di mana. Makes a boy. Who are you trying to impress? Hey! Woogie, and you're warning me? Hi. Anjir, tanpa diduga ternyata si Bagi pun mempunyai kekuatan yang sangat aneh dan misterius. Kepalanya bisa buntung tetapi masih hidup. Tentunya ini sangat-sangat tidak masuk akal. Mereka pun langsung memberitahu bahwa dia adalah salah satu pemakan buah iblis yang bernama Bara-Bara Bere-Bere. Kemudian singkat waktu kembali lagi kepada Zoro dan Nami yang sedang masih dikurung di tempat tersebut. Ada seseorang yang datang yang bernama Cabage. Dia adalah seorang yang telah benci kepada Zoro karena dia dulunya adalah sebagai pemburu bajak laut. Tentunya mempunyai sifat dan dendam yang sangat mendalam. Lalu kemudian scene berganti diperlihatkan Laksamana Grab yang telah membawa seseorang. Ia adalah yang bernama Kobe yang menjadi teman Luffy masa lalu. Di sana mereka berdua terus melakukan perbincangan dan langsung menginterogasi si Kobe. Siapakah bajak laut itu? Tentunya Kobe pun menjadi teman dari Luffy. Tidak akan pernah memberitahu karena dia seorang marinir. Marinir harus jujur, adil dan disiplin, dan langsung dikasih tahu bahwa bajak laut itu adalah Luffy. Tell him the truth. One last question. Straw Hat Pirate. He's a pirate. Bind them together. Kembali lagi flashback ketika Luffy masih kecil. Terlihat Luffy yang benar-benar murung terhadap kekuatannya dan langsung dia disandingi oleh para bandit. Dan ternyata bandit tersebut malah menyiksa Luffy. Untung saja para anggota bajak laut Shanks telah menyelamatkan Luffy dengan segenap kemampuan. Dan inilah dia Luffy pada masa sekarang yang hari ini telah benar-benar tersiksa oleh air laut. Karena siapapun yang telah memakan buah iblis atau buah misterius tersebut akan sangat lemah terhadap laut ataupun ada hal-hal yang berbau kelautan. Mereka berdua Bagi bersama Luffy menginginkan benar-benar pertarungan yang sangat sengit di manakah letak peta Greenland.
Untung sekali Luffy berhasil diselamatkan oleh kawan-kawannya. Akan tetapi mereka semuanya tidak bisa mengalahkan Buggy walaupun ditebas dan dipukul. Buggy terus saja bersatu dari anggota tubuh yang lainnya. Mereka semua langsung berpikir bagaimana mengalahkan si Buggy kampret. Yo, singkat waktu mereka semua telah berhasil mengalahkan si Buggy karena anggota tubuhnya telah dimasukkan ke dalam peti sehingga tidak bisa bersatu kembali. Mereka semua pun langsung menghajar Buggy sampai ujung dunia. Ya, akhirnya mereka bertiga telah bisa menyelamatkan dunia termasuk juga mendapatkan peta Greenland. Nah, tentunya kita semua mempunyai tugas untuk bisa menyelamatkan para warga yang sedang ditawan oleh si Buggy kampret tersebut. Lalu kemudian kita diperlihatkan kembali wakil Laksamana Grab yang sedang mengumpulkan seluruh para marinir, menjelaskan bahwa benar-benar kampret si Kapten Morgan ini yang telah memanfaatkan sebagai jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu mendapatkan One Piece ataupun harta karun yang mitos itu. Honor. For the Marines! Tanpa mereka ketahui, kembali lagi kepada Luffy yang hari ini baru saja menjadi kapten bajak laut. Mereka pun langsung didukung oleh para warga yang ada di sana. Perjalanan baru dimulai. Lalu kemudian kita kembali lagi kepada masa lalu yang memperlihatkan Luffy sedang ngobrol dengan Kapten Bajak Laut Shanks. Ia adalah seseorang yang menjadi motivasi bagi Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut. Tentunya topi jerami yang dipakai oleh Luffy, ya itu adalah milik Shanks. Kembali lagi kepada masa sekarang, Luffy yang sedang melakukan perjalanan entah kemana, dan topi jeraminya untung saja tidak kenapa-napa ketika pertarungan bersama Buggy. Oke kawan-kawan semuanya, maka petualangan Luffy yang selanjutnya menuju Green Line. Next stop, Grand Line! Melanjutkan One Piece 2023 live action, terlihat seorang anak kecil yang terus berbohong kepada masyarakat bahwa bajak laut telah datang ke kampung ini sampai 7 tahun lamanya. Kemudian pemuda tersebut yang bernama Usopp, di sana Usopp diperingatkan oleh kakek-kakek bahwa tidak akan pernah ada bajak laut datang ke sini. Tetapi Usopp meyakinkan bahwa suatu saat nanti kita akan diserang oleh bajak laut. Maka film pun baru dimulai. Pirates! Hey, Nami. Ya, kemudian diperlihatkan kembali Luffy sebagai Kapten Bajak Laut. Luffy langsung memperlihatkan bahwa kita semua mempunyai logo dan bendera topi jerami. Kemudian Zoro memperingatkan bahwa kita semua telah kebanjiran. Tentunya kapal ini akan tenggelam sebentar lagi. Maka sang kapten pun harus memberikan sesuatu kepada mereka semuanya dan memutuskan kita harus membeli kapal baru supaya kita bisa melanjutkan perjalanan dan berlayar dengan petualangan. Kemudian scene berganti kepada kapal wakil Laksamana Grab yang sedang melakukan perburuan. Di sana Grab langsung memerintahkan kepada seluruh para pasukannya untuk bisa bersiap-siap karena kita semua akan memburu bajak laut yang mungkin saja ini adalah bajak laut amatiran. Kemudian kedua di sana salah satunya ada Koby bersama si Halempo yang sudah melakukan tugasnya. Tentunya mereka berdua sudah menjadi marinir yang berbakat. Ya, tanpa lama kemudian mereka semuanya kru bajak laut topi jerami yang telah sampai di suatu pulau yang bernama Pulau Sirup, bukan Marjan ataupun ABC. Can't afford it. Okay.
Luffy yang sebagai kapten menjadi bingung, kita semua harus bisa memilih kapal. Tentunya Nami berkata uang kita tidak cukup, apalagi mempunyai uang. Di sana mereka berdua terus melakukan perbacotan untuk bisa mendapatkan kapal yang baru. Tentunya Luffy yang semakin edan. Nah, dengan mempunyai kepercayaan diri menemukan sebuah kapal yang berbentuk kepala domba. Di sana Luffy meyakinkan bahwa inilah kapal yang akan kumiliki. Di sana Luffy dengan penuh keharapan yang sangat besar, muncullah si Usopp yang sedang membersihkan karang kapal tersebut. Guys, we found our ship. Yeah, the ship. Ya, seperti gaya melangit. Di sana Usopp pun berkata bahwa ya mungkin ini bukan kapalku, tetapi saya akan memberikan informasi yang sangat penting. Jika kalian ingin memiliki kapal sebesar ini, saya mempunyai informasi untuk kalian semuanya. Lalu kemudian singkat waktu Usopp pun langsung membawa kru topi jerami ini kepada sesuatu tempat, yaitu rumah yang paling mewah di desa ini. Mereka semua langsung melihat-lihat apa yang terjadi di desa ini. Tentunya mungkin saja ini adalah gelanggang kapal yang terbaik. Tiba-tiba saja Usopp pun langsung akan diusir oleh para pelayan-pelayan yang ada di sana, karena si Usopp yang anak desa ini tentunya tidak diizinkan masuk ke tempat ini. Tentunya kita semua memperlihatkan ada seseorang putri yang disebut dengan Putri Kaya, salah satu pewaris yang sangat luar biasa mendapatkannya, mengundang mereka semuanya untuk makan-makan bersama. Anjir, mantap. When do we eat? Anjir, edan sekali. Orang kaya ini mempunyai mall pribadi. Seluruh ruangannya dipenuhi oleh ribuan baju yang sangat mempesona. Tentunya ini adalah surga bagi Nami untuk bisa memilih baju sesukanya. Tentunya juga kalau misalkan Luffy ingin memilihnya, pasti akan pusing sekali untuk memilih baju mana yang harus dipakai, karena mereka semua tidak akan diizinkan kalau tidak ganti baju dengan baju yang mewah dan bagus. Anyoy. Sorry. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang pelayan yang sedang membuat masakan yang misterius. Tentunya masakan ini sangatlah berbeda dengan masakan yang lain. Nah, di sanalah mereka berdua dikagetkan oleh seseorang ketua pelayan yang bernama Kurohador. Dia adalah seorang pelayan membuat mereka semua mempunyai rencana yang sangat busuk. Ya, singkat waktu, malam pun telah tiba. Mereka semua langsung dipanggil untuk melakukan acara makan-makan dan bisa menghabiskan seluruh makanannya. Tiba saatnya, lalu kemudian Putri Kaya yang datang sangat anggun sekali, cantik merona. Di sana langsung disambut oleh seseorang kepala domba untuk bisa bergabung dengan mereka semuanya, karena kita semua akan makan besar. Singkat waktu, acara makan-makan berjalan dengan lancar. Kemudian Putri Kaya langsung ngobrol-ngobrol dengan mereka semuanya, memberitahu bahwa keluarganya adalah keluarga pelaut, bahwa dia mempunyai gelanggang kapal yang sangat luas. Tentunya mereka semuanya mengira bahwa Luffy juga adalah seorang pelaut, tetapi dengan edannya Luffy langsung memberikan tahu bahwa saya adalah bajak laut. We're pirates. Pirates. Yup. Raided a marine base. That's great. King of the pirates. Kaya. That's the ship we need to follow our dreams. Because the ship is also a home. All of you, out of this house at once. Anjir, edan sekali. Luffy terang-terangan memberikan Putri Kaya bahwa dia adalah bajak laut, dan sedangkan dia juga mempunyai impian ingin menjadi raja bajak laut. Tentunya semuanya menjadi kaget dan langsung tersendak. Maka di sana Kurohador pun langsung memerintahkan mereka semuanya untuk keluar dari rumah ini supaya kita semua aman sentosa. Dan Putri Kaya pun langsung dibawa oleh Kurohador untuk bisa diamankan. Oh, tanpa diduga mereka semua telah terjebak dalam situasi yang sangat genting. Tetapi bagi Luffy ini akan dianggap santai saja, karena mungkin saja belum mengetahui apa-apa. Tentunya Luffy yang dibawa ke sana untuk bisa bermalam di tempat ini dan mencari makanan untuk bisa menutupi perutnya yang lapar. Tentunya juga Nami yang mempunyai kebiasaan untuk mencuri barang-barang antik. Di sini adalah kesempatan yang sangat besar. Not after that dinner. Oh no.
Lalu kemudian diperlihatkan Luffy yang sudah sampai di dapur. Ternyata ada Usopp yang sudah nongkrong di sana. Kemudian mereka bertiga langsung melakukan perbincangan. Rumah ini sangatlah besar. Kemungkinan kalian semua bisa saja tersesat di rumah ini dan jangan sampai macam-macam. Tanpa banyak bacot, Luffy pun langsung menyambar seluruh makanan tersebut. Akan tetapi Zoro yang menginginkan minuman dan langsung diantar oleh Usopp untuk datang ke gudang minuman. Singkat waktu, Zoro bersama Usopp yang sudah berada di gudang minuman dan langsung melihat-lihat apa yang bisa diambil. Akan tetapi Usopp pun tersandung oleh sesuatu. Captain of the Black Cat Pirate. Anjay, untung saja Usopp bisa kabur dari tempat ini melalui gorong-gorong. Tetapi sayang sekali Zoro yang langsung terkapar di tempat ini dan langsung diserang oleh kru bajak laut Black Cat yang dipimpin oleh Kuro. Lalu kemudian para pelayan tersebut langsung membuang jasad Zoro bersama si jasad kepala domba untuk bisa dibersemayamkan dan dibuang ke dalam sumur yang sangat dalam, karena untuk menutupi jejak-jejak yang telah diperbuat oleh mereka semuanya. Karena hari ini misi yang sangat besar bagi bajak laut Black Cat untuk bisa mengambil alih rumah yang sangat mewah. Ya, kembali lagi kepada Usopp yang datang kepada Sangan untuk bisa meminta tolong dan langsung berteriak bahwa bajak laut telah datang. Tentunya Usopp hari ini tidak akan pernah dipercaya lagi oleh masyarakat, dan kali inilah Usopp menyadari bahwa kebohongan itu berdampak negatif yang sangat mengerikan. Maka Usopp pun langsung mewek. Why won't anybody believe me? I believe you. Ya, masuk ke dalam episode 4 season 1 One Piece 2023. Terlihatlah Usopp yang sudah ditemukan oleh Koby bersama si Halempo yang sudah menjadi marinir. Tentunya mereka berdua langsung melakukan perbincangan bahwa bajak laut Black Cat sudah diada. Nah, di sana mereka semua langsung saya akan datang ke rumah itu untuk bisa memastikan. Luffy. Kemudian scene berganti kepada Nami yang telah menemukan Luffy terkapar di dapur. Tentunya Luffy yang telah memakan ramuan-ramuan yang telah dibuat oleh para pelayan. Tiba-tiba saja pelayan-pelayan tersebut pun datang ke dapur untuk melakukan perbincangan. Ternyata si pelayan tersebut semuanya termasuk juga si Kolohador alias si Kapten Kuro yang sudah menemukan Luffy tergeletak tanpa nyawa. Mereka pun langsung mengetahui bahwa si Luffy telah memakan racun yang telah disediakan untuk Putri Kaya karena mereka semua mempunyai niat yang sangat buruk. Akan tetapi dengan seperti itu akan memudahkan pekerjaan mereka, tidak ada yang menghalangi. Singkat waktu, para marinir yang dipimpin oleh Koby dan langsung menanyakan kepada tuan rumah yang bernama Kolohador apakah ada bajak laut di tempat ini. Kemudian Kolohador pun langsung menyangkal bahwa kalian semua telah dibohongi oleh pembohong ulung yang bernama Usopp itu. Di sana mereka semuanya langsung meminta maaf dan kita semuanya langsung saja memberikan niat kepada mereka semua bahwa kami para marinir ini datang ke sini untuk menangkap sebuah bajak laut yang berjudul topi jerami yang dipimpin oleh Kapten Usopp. Tentunya ini adalah kesempatan besar bagi Kolohador untuk memberikan kepada mereka semuanya. Kemudian Kolohador pun langsung memberikan perintah kepada para pelayan untuk bisa memberikan si Luffy yang sudah pingsan di tempat ini supaya mereka semuanya bisa menangkap si Kapten Topi Jerami Luffy ini. For a pirate, nothing is ever. Ya, kembali lagi kepada Nami yang sedang ngumpet di dapur dan memperlihatkan semua kejadian-kejadian demi kejadian. Di sanalah terlihat ada seorang pelayan yang sedang membuat racun untuk Putri Kaya karena racun tadi telah diambil dan dimakan oleh Luffy. Tentunya Nami pun langsung geram dan akan melakukan tindakan. Lalu tiba-tiba Usopp? Yeah, you invited him.
Lalu kemudian Usopp langsung datang kepada Putri Kaya untuk memberitahukan kita semua sedang terancam bahwa ada bajak laut di rumah ini. Ya, memang ada, itu adalah Luffy. Tetapi di sana Usopp mengatakan bahwa bajak laut tersebut adalah Kurohador yang sedang menyamar menjadi Kapten Kuro. Tentunya Kaya pun langsung menolaknya bahwa dia adalah pelayan setia. Maka Usopp pun langsung ditampar. Listen to me. I don't think you know what the truth is anymore. Anjir, tamparan cinta dari Putri Kaya. Tentunya Usopp tidak akan pernah berhenti untuk bisa melindungi Putri Kaya karena situasinya tidak mengerti. Di sana Usopp pun berjanji tidak akan pernah tinggal diam dan dia akan terus menjaga Putri Kaya sebagai cinta sejatinya. Ya, tanpa diduga mereka semua dalam posisi yang sangat genting. Maka Putri Kaya pun langsung mempercayai pada Usopp karena Nami yang ada di sana langsung bercerita tentang apa yang dia lihat. Ternyata para pelayan itu adalah para bajak laut Black Cat yang datang ke sini untuk menyamun mereka semuanya. Kemudian Usopp pun langsung membawa Putri Kaya bersama kawan-kawannya datang menuju jalan pintas supaya mereka semua bisa kabur dari tempat ini. Akan tetapi tentunya si Kurohador tidak akan bisa melepaskannya. Lalu tiba-tiba kemudian scene berganti kepada para marinir yang telah membawa Luffy dengan keadaan sudah teler. Di sana mereka berdua terus melakukan perbincangan antara Koby bersama Halempo. Tentunya Black Cat itu sudah tiada karena sudah dibunuh oleh Kapten Morgan yang menjadi ayahnya Halempo. Mereka pun langsung melakukan perbincangan tidak mungkin karena si pelayan tersebut adalah orang yang sangat misterius. Lalu Luffy pun langsung bangun dan langsung menyembur. Kemudian scene berganti diperlihatkanlah Zoro yang baru saja lolos dari kematian. Nah, walaupun masih puyeng-puyeng, Zoro pun berusaha untuk bangkit karena di sini sangat gelap sekali. Tentunya dengan sumur yang sangat dalam, Zoro pun dengan berusaha akan keluar dari tempat ini. Mungkin saja teman-temannya sedang terancam oleh bajak laut Black Cat. Kembali lagi kepada Luffy yang hari ini sedang muntah-muntah karena keracunan. Di sana mereka semua langsung dikagetkan bahwa Luffy bertemu dengan Koby di tempat ini. Kemudian Luffy berkata bahwa kita semua sedang diserang oleh bajak laut Black Cat. Tentunya mereka pun langsung kewalahan dan langsung kaget bahwa ada Zoro yang langsung menyerang. Singkat waktu diperlihatkanlah Nami, Usopp bersama Putri Kaya yang sedang berusaha untuk membuka pintu. Tetapi tiba-tiba saja si Kapten Kurohador alias si Kapten Kuro Kampret yang sudah berada di ruangan ini dan terus mencari keberadaan Putri Kaya. Di sana mereka semua langsung saja tanpa banyak bacot ngumpet di bawah lemari supaya tidak ketahuan oleh si Kurohador yang sedang mengamuk. Di sana Kurohador pun mengatakan bahwa kalian semua akan mati dengan tanganku sendiri. Ya, memang begitulah sinetron. Selalu saja kalau pahlawan datang terlambat. Mereka semua, Zoro bersama Luffy yang sudah berada di tempat ini, tentunya akan melakukan penyerangan. Nah, kemudian diperlihatkanlah Putri Kaya yang sudah kesal dengan si Kurohador Kampret ini yang terus saja ngoceh apalagi akan membantai mereka semuanya. Dengan segenap kekuatan dan keyakinannya sangat tinggi, tiba-tiba saja Putri Kaya langsung bertindak sendiri. Ya, pertempuran telah dimulai. Tetapi Luffy kali ini sangatlah kerepotan karena si Kurohador ini mempunyai kaki 1000 alias lompat ataupun larinya sangat cepat sekali sehingga belum bisa menandingi kecepatan dari si Kurohador. Tentunya Luffy pun harus berpikir dengan jernih bahwa ini adalah kemampuan bukan kecepatan tetapi naluri yang harus dikuatkan. Kemudian Luffy pun langsung bertapa lalu tiba-tiba Looks like you're the one.
Iya, mantap sekali. Luffy langsung menghantam si Kurhador bersama pelayan-pelayannya, dan di sana mereka pun langsung bisa meringkus para bajak laut Black Cat ini yang telah menyamun rumah Putri Kaya. Kemudian singkat waktu mereka semua pun langsung datang dan membicarakan tentang gelanggang kapal yang akan diberikan kepada mereka. Singkat waktu Putri Kaya bersama Luffy dan para kru yang sudah berada di gelanggang kapal, mereka semua langsung memandangi kapal yang sangat berbentuk domba ini, dan kemudian Putri Kaya mengatakan bahwa kalian boleh memilikinya karena saya tidak butuh lagi, dan juga telah menyelamatkan nyawa Putri Kaya. What's up? You're coming with us. Ya, tanpa banyak bacot, Luffy pun langsung mengajak Usopp menjadi kru baru. Akan tetapi Usopp pun menjadi bingung karena pekerjaan yang sangat banyak, termasuk juga hari ini harus bisa menjaga Putri Kaya, kekasih yang tercintanya. Kemudian Putri Kaya berkata, Usopp, janganlah khawatir, kejarlah cita-citamu karena saya sendiri bisa menjaganya, dan saya akan memberikan kenangan-kenangan yang paling indah, yaitu memberikan jigong kepadamu. Anyoy, mantap kali. Ya, perjalanan telah dimulai. Akan tetapi di sisi lain diperlihatkanlah wakil Laksamana Grab yang sedang membidik sesuatu. Tentunya ada hal yang harus kita bereskan. Di sana Laksamana Grab pun langsung mengatakan bahwa kru topi jerami ada di depan sana. Tanpa banyak bacot, mereka pun langsung menyerang hantam habis-habisan. Marines! Grandpa? Everybody okay? What's up? Fire back, Captain! Amazing! Ya, sangat dahsyat sekali. Kita lanjutkan episode 5 One Piece Live Action 2023. Bagi kalian semua yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan cek di deskripsi dan di kolom komentar. Kita semua tahu ketika Luffy dihajar oleh Laksamana Grab dan langsung dihajar oleh habis-habisan. Untungnya Luffy pun bisa menyerang balik dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Film pun dimulai. Setelah lolos dari kepungan para marinir, mereka semua para kru topi jerami langsung masuk ke dalam lautan lepas samudra yang sangat luas. Di sana mereka semua terjebak dalam kabut yang sangat tebal. Tentunya kita semua tidak bisa mengendalikan navigator yang bernama Nami. Akan tetapi Luffy mengandalkan penciumannya, ada sesuatu yang bisa dihirup dari udara. Tentunya ini adalah bau makanan. Mereka semua langsung bergegas menuju bau tersebut untuk bisa mendapatkan perut yang kenyang. Mantap sekali. Di tengah-tengah samudra mereka semua menemukan satu restoran yang bernama restoran Baratie. Di sana mereka semua para kru topi jerami tanpa banyak bacot langsung saja datang ke restoran tersebut untuk memesan satu meja. Akan tetapi kata si manusia ikan langsung saja disogok oleh Nami karena memang di sini sudah penuh. Di sanalah mereka semua sudah mendapatkan satu kursi untuk bisa makan bersama. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang koki profesional yang bernama Sanji. Di sana Sanji yang sudah tidak dihormati oleh para koki yang lainnya karena selalu lupa cetak dan selalu menghias makanannya. Mereka semua tidak suka dengan seperti itu. Kemudian Sanji pun melaksanakan tugasnya sebagai pramusaji. Nah, di sana melihat seseorang yang sedang bertengkar, tentunya seorang pramusaji langsung mengamankan orang-orang tersebut. Enjoy your meals. Singkat waktu, Sanji pun langsung menemui kru topi jerami untuk bisa memesan semua menu yang ada di sini. Tentunya Luffy yang sebagai ketua dan kapten di kapal ini langsung saja tanpa banyak bacot langsung memesan semua menu yang ada di restoran ini. Tanpa berpikir panjang, Sanji pun langsung mempersiapkan semua makanan. Damn it.
report. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Laksamana Grab yang sudah kewalahan menghadapi Luffy. Mereka semua langsung menghancurkan kapal Laksamana Grab untuk bisa memperbaikinya. Tentunya Grab mempunyai rencana yang sangat brutal untuk bisa menangkap si kampret Luffy. Hello, Mihawk, did I catch you? Anjoy sekali. Ternyata Grab langsung menghubungi salah satu bajak laut yang sangat terkenal. Dia adalah Mihawk. Si Mihawk ini adalah salah satu bajak laut yang sangat luar biasa, langsung menghantam seluruh ribuan pasukan dengan seorang diri. Kekuatannya yang akan dilaksanakan oleh Grab untuk bisa menangkap Luffy inilah akan menjadi sangat berbahaya. One moment. Kembali lagi kepada Luffy yang sudah mendapatkan hidangan yang sangat besar. Semua menu yang ada di sini langsung dihantam dan dilahap oleh Luffy bersama kru topi jerami. Mereka semua sambil melakukan strategi untuk bisa mendapatkan dan menuju Greenland untuk bisa mendapatkan harta karun yang bernama One Piece. Akan tetapi langsung saja Sanji memberikan bon untuk membayar semua makanan tersebut. Tentunya mereka semua tercengang. Who the hell is Monkey D. Luffy? Here, You eat. I can add it to my treasure chest. As soon as I find the One Piece, I've got a better idea. Now you're talking. Anjir, sungguh kocak sekali. Pede tapi bego. Di sana Luffy pun langsung ingin membayar harta karun ketika sudah mendapatkan One Piece. Akan tetapi sekepala koki tidak menginginkan seperti itu. Maka Luffy pun harus bekerja selama 1 tahun untuk bisa membayar makanan yang telah dipesan. Lalu kemudian para kru topi jerami yang terus menunggu Luffy untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya, dan mereka semua tidak tahu bahwa Luffy hari ini sedang dihukum oleh ketua Koki untuk bisa membayarnya selama 1 tahun. Di sana mereka semua sambil berbincang-bincang untuk bisa meninggalkan Luffy, tetapi kehausan dan Nami pun langsung membelikan beberapa botol untuk bisa mendapatkan airnya. Tetapi Nami mempunyai niat yang buruk untuk bisa meninggalkan mereka semuanya dan mengambil semua kapal yang ada di tempat Luffy. Mengerikan sekali. never seems to get any small. Lalu kemudian kita diperlihatkan kembali Luffy yang terus bekerja untuk membayar hutangnya. Di sana Luffy pun dengan berat hati dan langsung berbincang dengan Sanji bahwa kenapa Sanji yang sehebat ini tidak diizinkan untuk memasak di kantor ini. Di sanalah mereka berdua langsung melakukan perbincangan yang sangat serius. Bagaimana kalau misalkan Sanji ini bergabung saja bersama kruku, yaitu kru topi jerami. Akan tetapi lalu ada orang yang datang tiba-tiba. Oh, tanpa diduga dia adalah salah satu bajak laut yang tersesat dan datang ke Baratie. Untung saja Sanji yang sangat baik hati dan langsung memasak oleh orang itu. Kemudian mereka semua langsung melakukan perbincangan bahwa dia telah datang ke Greenland. Ternyata Greenland sangatlah menakutkan. A certain grace about him. Ya, tidak terasa malam pun terus larut. Di sana Zoro dan Nami terus menunggu Luffy untuk berangkat dari tempat ini karena mereka semua sudah menunaikan apa yang dia inginkan di tempat Baratie ini. Akan tetapi di tengah-tengah perbincangan kita diperlihatkan Usopp yang sudah mabuk berat. Di sana Usopp sudah meminum beberapa botol sehingga ngomongnya pun ngecapluk alias ngelantur. Langsung saja ketika di sana ada seseorang yang menemui Usopp, ternyata dia adalah si Mihawk yang sedang mencari keberadaan Kapten Luffy. I should hit Luffy. Sure. Guys, Lalu kemudian Usopp pun langsung membawa si Mihawk untuk menemui kawan-kawannya. Akan tetapi ternyata Zoro telah mengenal si Mihawk. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Otomatis Zoro pun langsung menantang si Mihawk untuk melakukan duel karena akan merebut gelar nomor 1 di dunia. I, Roronoa Zoro, to the death. I've never heard of you. Mr. Best you in single combat. You'll see how serious I am. Tomorrow at dawn. I'll take your captain. Singkat waktu Zoro pun langsung mempersiapkan seluruh pedang-pedangnya. Tentunya Nami pun langsung mengadu kepada Luffy karena dia telah menantang salah satu pendekar pedang nomor 1 di dunia. Maka ini adalah masalah yang sangat besar. Tetapi Luffy menyadari bahwa inilah tujuan Zoro dan tidak akan bisa diganggu-gugat karena ini sangat kuat.
Will you please do something? I can't get in the way of somebody's dream. If you fight him tomorrow, you're going to lose. Keesokan harinya setelah fajar tiba tepat pukul 7 pagi, di sana Zoro bersama Mihawk yang sudah berada di tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan duel dan pertarungan. Akan tetapi Mihawk pun hanya bisa menggunakan pedang kecil karena Zoro ini masih amatiran, maka pertarungan pun dimulai. Level yang sangat berbeda, Zoro pun langsung dihantam oleh Mihawk dengan segenap kemampuan. Tentunya kekalahan Zoro tidak mau ketika Zoro ini menjadi aib, maka Zoro pun meminta kepada Mihawk untuk bisa menebasnya dari depan saja, karena tebasan dari belakang adalah aib yang sangat mengerikan bagi pendekar pedang. Maka hidup Zoro pun berakhir. Anjir, sungguh tak diduga. Ternyata Mihawk serius langsung membunuh Zoro di tempat karena mereka semua adalah para buronan. Tentunya Mihawk pun melihat Luffy dengan sangat setia kepada krunya. Mungkin saja ini adalah generasi baru, maka Mihawk pun langsung melepaskan Luffy, tidak mau memburu Luffy sebagai buronan. Mereka semua langsung berduka karena Zoro akan tiada. It's too soon for you to die. From now, I'll never lose again! Zoro! Zoro! It's really heavy. I should look faster to him. He may not reply. Lalu kemudian dilanjutkan episode selanjutnya, yaitu episode 6, di mana Zoro langsung ditolong oleh para koki-koki yang ada di sana, diketuai oleh kepala koki untuk bisa menyembuhkan dengan menggunakan kulit ikan. Mereka semua langsung membuat Zoro ini benar-benar pingsan dan kewalahan. Tentunya harapannya sangat besar Zoro bisa hidup kembali dan sedia kalah. Lalu kemudian scene berganti, diperlihatkanlah Mihawk langsung datang menemui Laksamana Grape untuk bisa melaporkan bahwa kali ini saya tidak bisa membunuh yang namanya Luffy si topi jerami, karena mungkin saja dia adalah generasiku yang akan menentukan di mana One Piece berada. Maka si Grape pun langsung ngamuk. Ya, kembali lagi kepada Luffy yang terus berharap pada Zoro untuk bisa terbangun sambil mengurusi pedangnya yang masih tersisa. Kemudian Luffy berkata kepada Sanji, kenapa tidak bisa dihormati di tempat ini, padahal dia adalah koki terbaik yang saya pernah katakan. Di sanalah langsung saja Sanji menceritakan tentang masa lalunya, karena dia adalah salah satu orang yang paling penting. Salah satunya adalah kepala kopi yang bernama Koki Zeff. Ini adalah masa lalu yang sangat menyedihkan. Maka Sanji pun akan flashback dulu. Ya, kejadian sangat mengerikan sekali. Tentunya Sanji diselamatkan oleh kepala bajak laut yang bernama Zeff yang menjadi kepala koki sekarang. Di sana mereka berdua terdampar di sebuah pulau, di mana pulau tersebut adalah tengah-tengah samudra. Orang-orang kiranya itu adalah sangat jarang sekali melewatinya. Ketika itu Zeff pun memberikan sekantong makanan supaya mereka semuanya bisa bertahan. Akan tetapi Zeff menyuruhnya untuk bisa mengawasi di ujung sana. Jika ada kapal yang lewat, tolong beritahu Zeff untuk bisa kembali. Di sanalah Sanji pun hanya bisa meratapi nasib. Begitulah maksudnya. Si
Siang terus benderang, malam pun terus berganti. Terlihatlah Sanji yang terus meratapi kehidupan untuk bisa melihat apakah ada kapal yang lewat. Tentunya ini mustahil bagi kita semuanya di tengah-tengah samudra. Kemudian keesokan harinya Sanji pun langsung membuka karung yang diberikan oleh Zeff untuk bisa mengirit apa yang ada di dalam karung tersebut. Maka Sanji pun harus benar-benar bertahan. I told you to stay put. Where is it? What happened? You ate your own leg? Searching for the old blue. Anjir, tanpa diduga ternyata yang diberikan kepada Sanji itu adalah karung makanan. Nah, di sana Zeff pun hanya bisa membawa semua harta dan memakan kakinya sendiri. Tentunya mereka berdua pun langsung sangat benar-benar hatinya terenyuh bahwa ini adalah satu kesatuan untuk bisa mendapatkan satu tujuan, yaitu pergi bersama ke El Blue atau disebut dengan air yang semua biru, mendapatkan kehidupan yang baru. Kembali lagi kepada masa sekarang di mana Sanji menceritakan seluruh masa-masa pahit bersama Zeff. Tentunya mungkin saja Zeff mempunyai alasan tertentu untuk bisa menjadikan Sanji adalah orang yang kuat. Di sana mereka semua langsung menginginkan Zoro untuk kembali tersadar. Akan tetapi ada sesuatu yang terjadi. Ya, tanpa diduga, tiba-tiba saja dari kaum manusia ikan datang untuk menyabotase Baratie. Langsung dipimpin oleh kepala yang bernama Arlong. Di sana mereka semuanya langsung menyabotase, termasuk juga menakut-nakuti seluruh pelanggan. Tentunya tanpa banyak bacot, kepala Zeff pun datang untuk menanyai apa yang dia inginkan. Di tengah-tengah mereka melakukan perbincangan, Nami mendengar apa yang mereka inginkan. Ternyata mereka menginginkan Kapten Luffy bersama map yang menuju Greenland. Maka Nami pun langsung berlari mengetahui Luffy. Luffy! On Pirate Tribe Baratier, we have to leave because they're looking for you. Me? They're hunting you. We need to run. I'm not running. Luffy, please. We're gonna give them one. You stay with the ship and protect the map. Which one of you is Arlong? I'm Monkey D. Luffy. You know, I was expecting. Mantap sekali. Layaknya seorang kapten, Luffy pun langsung datang menemui si Arlong ini untuk melakukan perbincangan. Ternyata mereka semua diketahui dan lokasinya akibat dari si kampret Buggy yang telah menitipkan telinganya di dalam PC-nya Luffy. Nah, di sana ada telinga yang muncul, itu adalah miliknya si kampret Buggy ini. Nah, semua perbincangan lokasi telah diketahui oleh si Buggy dan dimanfaatkan oleh si Kapten Arlong ini. Nah, kemudian mereka semua menginginkan peta yang menuju Greenland. Tentunya mereka pun tidak akan pernah melepaskan peta tersebut karena ini adalah yang paling terpenting. What are you doing? Tanpa diduga ternyata Nami adalah salah satu anak buah dari kru bajak laut Arlong dan langsung menyabotase mereka semuanya dan menipu Luffy bahwa dia adalah sebagai krunya. Tentunya Nami ingin melepaskan Luffy dan langsung saja buang ke laut supaya mati secara perlahan. Inilah akhir dari Luffy. Anjir, kampret Nami.
Kemudian scene berganti diperlihatkan Laksamana Grab yang telah membuat haluan supaya mereka semua langsung benar-benar 100% serius untuk bisa menangkap Luffy ini. Akan tetapi mereka semuanya dengan segenap kemampuan akan siap-siap untuk melakukan pertempuran. Maka siap-siaplah Luffy dalam 1000% bahaya. Singkat waktu, Luffy pun telah selesai dan langsung menemui Zoro dengan benar-benar merasa sedih. Akan tetapi dalam kesedihannya, Luffy pun terus melakukan tersenyum kepada Zoro. Andai saja kamu tidak melewatkan pertarungan yang tadi, mungkin saja Nami tidak akan pergi. Di sana Luffy dengan begitu yakin bahwa Nami terpaksa melakukan itu untuk bisa menyelamatkan dirinya dari pertarungan. Nah, di sana tiba-tiba saja si Zoro langsung sadar. Oh, mantap sekali, luka yang sangat dalam. Benar-benar Zoro bisa melewati dari kematian. Di sana mereka berdua langsung melakukan perbincangan bahwa kita semua harus saling menguatkan. Suatu saat nanti kru bajak laut topi jerami akan semakin kuat dan Nami kita akan rebut kembali. My Captain Luffy, first mate. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka semua langsung melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu mendapatkan Nami kembali. Tiba-tiba saja lah di sana ada si Koki yang bernama Sanji bergabung bersama kru topi jerami. Lalu diperlihatkanlah di ujung sana ada kepala Zep yang telah menyaksikan untuk kepergiannya Sanji karena dia adalah murid yang paling dia cintai. Kemudian Sanji pun dengan berat rasa hati walaupun keras kepala, Sanji pun lah di sana meneteskan air mata karena hari ini adalah hari terakhir untuk bisa bertemu dengan Zep. Mungkin lain waktu bahkan tidak sama sekali. Maka say goodbye anjir. So we're going after Nami. Ya, di tengah perjalanan mereka semua langsung bingung bagaimana caranya untuk menemukan Nami. Tentunya Kapten Luffy mendapatkan informasi. Kita semua telah mendapatkan peta yang sangat akurat. Dia adalah si Buggy yang akan bisa menuntun kita semuanya. Di awal episode 7 kita diperlihatkanlah para kru bajak laut Luffy topi jerami. Mereka semua sedang menyusul bajak laut Arlong yang sedang menculik Nami. Di sana mereka semuanya memanfaatkan si kepala Buggy untuk bisa menunjukkan jalan. Mereka semuanya dengan segenap kemampuan supaya si Buggy kampret ini bisa bercerita. Land ho! Nami. Kemudian scene berganti diperlihatkan Nami yang sedang bermain judi bersama para manusia ikan konco-konconya si Arlong. Mereka semua tentunya Nami akan mendapatkan keuangan yang sangat banyak karena hal ini adalah ketekunan dari Nami yang mempunyai ketelatenan untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dengan berjudi. Di sana mereka semuanya menantang Nami untuk bisa mendapatkannya. Akan tetapi Arlong meminta Nami untuk bertemu di ruangan. Kemudian Nami langsung datang ke ruangan untuk bisa memenuhi panggilan Arlong. Di ruangan inilah Nami menjadi budaknya si Arlong untuk bisa menggambar peta dunia. Bertahun-tahun Nami terus menggambar hal yang tersebut. Tiba-tiba saja Arlong datang untuk meminta peta Greenland yang telah didapatkan oleh Nami. Tentunya dengan keterpaksaan, Nami pun langsung memberikan peta tersebut kepada si Arlong kampret untuk bisa mengarungi dunia dan menguasai dunia, menjadikan manusia menjadi budak. Di sanalah Nami dengan rasa berat hati. Nah, mau gimana lagi karena Dini adalah budak yang menjadi kancuknya Arlong. Ya, scene berganti kepada Baratie yang telah dikunjungi oleh Laksamana Grab. Di sana para marinir yang telah mencari keadaan Luffy. Ternyata Zep pun langsung datang ke sana untuk bisa bertemu dengan Grab. Mereka adalah salah satunya adalah teman lama. Mungkin saja mereka pun akan mendapatkan keuangan yang sangat luar biasa dan besar. Tetapi tentunya Zep tidak akan pernah memberitahu kemana Luffy dan konconya telah pergi.
Singkat waktu, Luffy bersama kru topi jerami mereka semuanya telah sampai di suatu desa yang bernama Desa Koko. Entah mengapa desa tersebut langsung berantakan dan seperti telah diamuk oleh seseorang. Kemudian Luffy bersama kawan-kawannya langsung menemui para warga yang ada di sana yang sedang kebingungan untuk mencari keuangan karena di sana tiba-tiba saja ada seseorang wanita yang bernama Nami yang telah dibenci oleh seluruh warga karena telah menjadi anak buah Angrong untuk bisa mendapatkan dan mengambil upeti upah tinggal di sini. Anjir, sungguh mengerikan sekali. Entah mengapa Nami bisa bergabung bersama bajak laut Arlong dan langsung mengambil upah upeti yang ada di desa ini. Tentunya topi jerami yang bernama Luffy memberitahukan dan bertanya kepada Nami apa yang terjadi. Maka di sini Nami sambil berkaca-kaca tidak menceritakan apa yang terjadi kepada Luffy dan jangan sampai ikut campur dalam urusan bajak laut Arlong atau nyawa kalian semuanya akan melayang. Tentunya Luffy dengan keberatan hati tidak akan pernah mundur. Dengan segenap kemampuan, Nami pun pergi dengan berkaca-kaca. Kemudian Luffy bersama kawan-kawannya datang ke suatu tempat untuk bisa menemui seseorang dan ternyata ini adalah kakaknya Nami yang telah hidup di desa Koko ini. Tentunya mereka semuanya langsung ditolongkan senjata oleh kakaknya Nami untuk pergi saja dari kampung ini. Akan tetapi Luffy dengan murah hati dan senyum kepada mereka semuanya, tentunya juga Sanji yang benar-benar cinta kepada cewek-cewek langsung menawarkan dan bertukar informasi, saya akan memasak kepadamu tetapi kau harus bisa bertukar informasi apa yang terjadi terhadap Nami. Mereka semua pun langsung disetujuinya dan masuk ke dalam rumah. Kemudian singkat waktu Nami telah datang kepada Arlong dan memberikan upah upeti yang telah diambil dari desa Koko. Mereka semuanya tiba-tiba saja kedatangan tamu. Ternyata ini adalah si marinir kampret yang datang menemui Arlong. Usut diusut, ternyata marinir ini adalah marinir bejat yang telah bekerja sama dengan si Arlong kampret untuk bisa menguasai desa ini. Tentunya si Arlong pun menyodok marinir supaya tidak bisa dan diekspos ke seluruh dunia bahwa kejahatan-kejahatan Arlong yang semakin menjadi-jadi. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat biadab. Ya, kembali lagi kepada kakaknya Nami yang telah disogok makanan oleh Sanji untuk bisa bertukar pikiran dan informasi terhadap apa yang terjadi pada Nami. Kemudian dia langsung bercerita tentang masa lalu. Mom, please. I'll stay. Beberapa tahun yang lalu ketika Nami menjadi bocil, di sana sang ibu yang telah melindungi Nami bersama kakaknya untuk tidak bisa membayar upeti kepada Arlong kampret. Di sana Arlong pun melihat sesuatu kepada meja dan di meja tersebut ternyata ada 3 piring. Tentunya di sini bukan hanya satu orang yang saja yang tinggal dan ada 2 orang lagi. Mereka semua pun langsung memaksa kepada ibunya untuk bisa menceritakan siapa 2 orang lagi. Di sanalah mereka semuanya, Nami bersama kakaknya langsung datang untuk bisa melindungi sang ibu. Akan tetapi mereka semuanya tidak akan bisa melindunginya karena kekejaman si Arlong kampret. Langsung saja ibu tercinta mereka semuanya dianiaya dan langsung ditembak mati di tempat. Anjir, cerita yang sangat menyerukan. Sampai-sampai Sanji mewek. Mereka semuanya para kru topi jerami meyakini bahwa Nami datang kepada Arlong ini bukan hanya dengan keinginannya, tetapi untuk bisa melindungi sesuatu. Mereka pun langsung akan bertindak. Kembali lagi kepada Arlong dan Nami yang sedang melakukan perbincangan. Nami ingin menagih janji kepada Arlong, jika mempunyai uang 100 juta berry maka desa Koko akan dimerdekakan. Di sana Arlong pun langsung menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Nami. Di sana pun langsung saja Nami tanpa banyak bacot akan mengambil uang 100 juta berry tersebut.
Receh sekali. Lawakan Buggy membuat kita semuanya ingin kentut. Di sana mereka semua para kru topi jerami sedang mempersiapkan diri. Mungkin saja kita akan melakukan peperangan yang sangat besar bersama manusia ikan. Karena terlalu banyak membacot si Pak Kampret Buggy ini, lalu saja langsung akan disumpel mulutnya oleh Sanji untuk bisa menenangkan pikiran, termasuk juga untuk menenangkan keadaan. Kemudian kembali lagi kepada Nami yang datang ke suatu tempat di mana Nami yang telah menimbun harta karunnya selama berpuluh-puluh tahun untuk bisa memerdekakan desa Koko ini. Akan tetapi sangat disayangkan, Nami bekerja sendiri tanpa diketahui oleh siapapun dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Tiba-tiba saja kakaknya datang langsung menghantam Nami untuk kesalahpahaman. Ternyata di sana banyak sekali uang yang telah berhamburan, maka Nami pun langsung menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya sampai saat ini. Ya, kemudian Nami langsung menceritakan apa yang terjadi pada masa lalu. Tentunya Nami bocil langsung menemui Sang Arlong untuk bisa bekerja sama. Dia yang bisa menggambar sebuah peta dunia, termasuk juga ingin memerdekakan desa Arlong. Tetapi Arlong pun berkata jika ingin memerdekakan desa kalian semuanya harus membayar sekitar 100 juta berry. Maka uang tersebut harus dikumpulkan oleh Nami. Di sana Arlong pun langsung menyetujuinya. Nami pun menyetujuinya untuk bisa merdeka. Disinilah maka sang kakak pun langsung tercengung alias mewek terhadap apa yang dilakukan oleh Nami sendirian saja. Semua warga termasuk dirinya membenci Nami sampai saat ini, dan dia sangat tangguh sekali untuk bisa menanggung apa yang terjadi dalam desa yang dia cintai ini. Akan tetapi tengah-tengah mereka perbacotan ada seseorang yang datang. Oh, tanpa diduga ternyata yang datang adalah sang marinir kampret yang telah bekerja sama dengan Arlong. Tentunya sang marinir tersebut di bawah pimpinan Arlong langsung dihantam, termasuk juga akan mengambil uang 100 juta berry Nami. No! Can't do this! Luffy knows he can't do this! The entire village! Anjir, sungguh biadab. Di sana sang marinir pun langsung mengambil paksa uang 100 juta berry yang telah dikumpulkan oleh Nami selama bertahun-tahun. Tentunya sangat mengerikan sekali, sangat menyedihkan. Kita semuanya pasti akan sangat mewek sekali kalau misalkan kita nonton film aslinya. Dan di sana Nami pun langsung mengejar sang marinir untuk bisa menambahkan uang tersebut. Akan tetapi dengan pengejaran yang begitu lambat, Nami pun tidak bisa mengejar para marinir itu yang telah mengambil uang 100 juta berry. Maka frustasi yang ada dalam hati Nami semakin mendalam. Lalu kemudian di sisi lain kita akan diperlihatkanlah para pasukan Arlong yang telah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan karena desa Koko telah lambat membayar upah upeti yang telah dijanjikan oleh mereka semuanya. Maka siap-siaplah, inilah kebengisan si Arlong kampret. Bonitas! Kembali lagi kepada Nami yang hari ini telah mewek di tengah jalan dan benar-benar frustasi. Lalu kemudian Nami pun akan benar-benar mengakhiri hidupnya supaya tidak bisa menanggung beban yang terlalu dalam. Akan tetapi di tengah-tengah frustasi, untung saja ada malaikat yang bernama Luffy datang langsung menolong. Anjay, mantap sekali. Luffy datang dengan tepat waktu langsung menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Nami. Tentunya Luffy pun telah mendengar apa yang telah dirasakan oleh Nami. Maka di sana Nami pun dengan benar-benar sangat sedih langsung meminta tolong kepada Luffy untuk bisa menyelamatkan dirinya, termasuk juga menyelamatkan desa Koko. Tentu saja Luffy pun langsung akan bersiap-siap untuk melakukan penyerangan dan menyerang para Arlong kampret. Of course I will! Let's go! Right! Sangat disayangkan ketika keesokan harinya Luffy bersama kawan-kawan sampai di desa Koko. Ternyata di desa Koko yang sudah diserang sewaktu malam oleh para pasukan Arlong. Di sana para masyarakat dan warga sudah menjadi geram terhadap apa yang kelakuan Arlong dan akan menyerangnya secara sendiri, tetapi dihalangi oleh Luffy. Trying to fight for it!
Kemudian Luffy langsung menjelaskan kepada seluruh para warga bahwa pertarungan inilah bukan pertarungan biasa. Maka kalian semuanya jangan sampai membuang-buang nyawa. Serahkan ini semuanya kepada kami dan kami akan menyelesaikannya dengan seksama dan akan menghajar seluruh Arlong kampret. I won't hesitate. Ya, mantap sekali. Perang telah dimulai, di mana Luffy langsung datang kepada Arlong untuk bisa menghajarnya. Nami pun langsung mengambil peta Greenland untuk bisa diamankan. Tiba-tiba saja Arlong datang dan langsung menghajar Luffy dengan secara tiba-tiba. Kemudian scene berganti, terlihatlah Usopp yang telah bersimpah darah dengan sangat penuh sekali. Akan tetapi mereka semuanya telah ditipu oleh Usopp dan itu hanyalah saus tomat saja. Maka disinilah Usopp mempunyai kesempatan untuk bisa menghajar si ikan doer supaya bisa menjadi ikan bakar. Attack! Exploding star! The great Captain Usopp! Kemudian kembali lagi kepada Sanji bersama Zoro yang telah melakukan pertarungan di dalam kastil. Tentunya ada ikan yang hebat langsung menghajar mereka berdua. Ya, pertarungan yang sangat memanas di mana Luffy yang sudah kewalahan melawan Arlong karena selain kulitnya yang sangat tebal dan tidak bisa dihajar, tentunya Luffy harus mencari cara untuk bisa mengalahkan Arlong. Di sana Luffy yang akan meruntuhkan kastil Arlong dengan keamukan yang sangat mengerikan. Akhirnya seluruh para konco-konconya Arlong telah dihajar oleh anak buah topi jerami. Akan tetapi mereka semuanya mengkhawatirkan Luffy karena di dalam kastil ini selalu bergoyang dan dalam kastil ini terdapat gempa yang sangat mengerikan. Ternyata Luffy sedang mengamuk. Ya, mantap sekali. Pertarungan telah usai, Arlong telah runtuh. Mereka semuanya langsung berpesta untuk bisa merayakannya. Tentunya dengan bantuan Sanji dan bakat yang sangat luar biasa untuk bisa memasak untuk para warga supaya mereka semua bisa merasakan makanan yang sangat enak. Di sisi lain, Usopp yang selalu ngibul dan langsung mempengaruhi seluruh para warga bahwa dia adalah pahlawan yang sebenarnya. Nah, di sanalah Kapten Usopp langsung bersindang. Oh my god, tanpa diduga para pasukan marinir yang dipimpin oleh Laksamana Grab telah datang ke desa Koko dan akan menghajar Luffy bersama para kru. Maka di sana mereka semua langsung menjelaskan bahwa ini adalah bukan masalah tentang marinir, tetapi masalah tentang keluarga. Maka Luffy pun langsung dilakukan bacot-bacot oleh si Grab ini untuk bisa kembali kepada keluarga.
Mantap sekali. Luffy memang bukan tandingannya Grab yang masih bocah. Tentunya Grab hanya ingin bertanya kepada Luffy, apakah kamu ingin benar-benar menjadi raja bajak laut? Tentunya Luffy yang sudah membulatkan tekad dan akan menjadi raja bajak laut dan takkan kembali. Memang bocah konyol. Grab yang datang kepada Luffy dengan kekeluargaan tentunya ingin menolong bahwa dia yang harus keluar dari bajak laut. Akan tetapi Luffy dengan sudah mempunyai tekad, apalah daya, Grab tidak bisa memaksanya. Kemudian Grab pun bertanya kepada Luffy bahwa hari ini kamu sudah sendiri dan keluar dari keluargaku. Siap-siaplah, kehidupan yang baru ada di tanganmu. Singkat waktu, keesokan harinya diperlihatkanlah Nami yang telah mengunjungi makam ibunya. Sambil berkaca-kaca, Nami pun berkata kepada makam ibunya bahwa kita semua telah terbebas dari ancaman Arlong. Nah, kemudian Nami pun sekarang sudah menjadi bajak laut. Mungkin saja ini adalah hari yang baru. Kemudian sang kakak datang untuk bisa menenangkan Nami karena telah meminta maaf seluruh warga kota yang ada di sini untuk bisa berterima kasih kepada Nami atas perjuangan yang telah dilakukan selama ini, walaupun tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian scene berganti di waktu yang sama. Luffy yang telah dihadiri oleh seseorang marinir yang bernama Koby. Koby langsung mendatangi Luffy bukan hanya sebagai marinir tetapi sebagai teman untuk menginformasikan bahwa kali ini Luffy sekarang sudah menjadi buronan dengan harga 30 juta berry. Anyoy. Goodbye, Kobe. Guys, check it out. Ya, entah kabar baik atau kabar buruk bagi mereka semuanya. Kini kru topi jerami yang telah menjadi buronan bagi seluruh dunia, tentunya orang-orang pasti akan memburunya. Nah, surat kabar inilah langsung tersebar ke seluruh negeri dan dunia One Piece. Mantap sekali. Sang kakek yang bernama Grab ini langsung benar-benar serius ingin menantang Luffy bahwa kali ini dirinya adalah orang yang benar-benar bukan keluarga lagi, tetapi dalam hati yang sangat kecil. Semoga berhasil. Di sana mereka semua Grab bersama para konco-konconya yang sedang mempersiapkan bahwa para marinir ini harus semakin kuat karena generasi baru telah datang. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkanlah Mihawk yang datang kepada Shanks untuk bisa menginformasikan bahwa dirinya telah mempunyai informasi bahwa Luffy kali ini sudah menjadi buronan. Luffy! He's a... Right! So what do you think? Kemudian kembali lagi kepada kru topi jerami yang telah membawa 3 buah jeruk untuk bisa mengenang masa lalu Nami. Akan tetapi mereka semua memberi kejutan kepada Luffy bahwa kita semua kali ini sudah menjadi bajak laut resmi. Perjalanan telah dimulai. Kemudian Nami berkata kita semuanya harus bisa mengikuti apa yang ada di dalam peta. Tentunya dengan sembrononya Luffy, apa yang akan terjadi kita akan hadapi saja bersama. Kemudian mereka pun bersumpah untuk bisa menggapai impian. I'm gonna be king of the pirate. I'm gonna find the old blue. I'm gonna be the world's greatest. I'm gonna draw a map of the world. Hey, warrior of the sea! This is it, crew. Grand Line. Nothing's gonna stand in our way!
Oke, baiklah nakama Luffy, topi jerami, dan kru bajak laut. Kami ucapkan terima kasih bahwa season 1 telah berakhir. Kami ucapkan bagi kalian semuanya yang telah nonton dari season 1 episode 1 sampai episode 8 ini. Nah, bagaimana kawan-kawan semuanya? One Piece live action 2023 sungguh sangat mencengangkan sekali. Pastinya teman-teman semuanya sangat seru untuk bisa melanjutkan episode-episode selanjutnya. Jangan lupa dukung terus para kru, termasuk juga kalian semuanya nonton film aslinya di Netflix supaya season selanjutnya bisa muncul. Nah, jangan lupa kalian semuanya sudah nonton, subrek, like, comment, and subrek lagi bagi kalian semuanya supaya kalian mendapatkan film-film terbaru dari Kedua GC. Kami kru bersama seluruh dunia mengucapkan terima kasih. Asoy Geboy.